Putih. Kamu masih inget gak sih sama girl band Beauty yang terdiri dari cewek-cewek cantik cobalan ajang kompetisi menyanyi dangdut? Ingat dong Aujus yang terdiri dari Melly, Putri Isnari, Aulia, Rara, dan Nia. Kenapa sih kamu tuh nanya-nanya? Kangen ya sama mereka? Iya, aku kangen banget deh sama mereka karena udah sibuk sama kehidupan masing-masing. Emang tuh mereka kemana sih Aujus? Kok udah juga pernah kelihatan bareng lagi ya? Iya Putih, karena 3 personel mereka udah pada menikah. Ada satu yang segera akan menikah, tapi malah yang satunya baru putus cinta. Hah? Siapa aja tuh Aujus? Ayo dong ceritain ke aku dan Sobat Ambiar. Belum lama ini, Aulia mampir ke Pagi-Pagi Ambiar, berbagi kisahnya yang alami keguguran waktu itu. Kita semua turut sedih ya Aulia. Semoga kamu tabah. Nih, lihat deh ceritanya. Iya. Pertama kali ngelihat 2 garis, itu langsung kasih tahu Cahu tuh saat itu. Jadi ceritanya ini benar-benar pengalaman yang luar biasa dan pertama kali aku mengalami kehamilan dan efek dari kehamilan itu kayak wow, kayak oh amazing banget nih gitu ya. Terus untuk pertama kalinya aku hamil itu justru kita berdua ini sama-sama tidak mengetahui sama sekali kalau kondisi aku lagi hamil ternyata gitu. Jadi maksudnya nggak ada ngidam-ngidam apa atau justru malah sakit mami. Makanya aku kayak ngerasain efek hamil itu kayak oh ternyata kayak gini ya rasanya hamil gitu. Jadi waktu itu hari pertama lebaran itu awalnya tuh demam, flu, pusing gitu. Lebaran Idul Fitri apa Idul Fitri. Idul Fitri kemarin. Tapi dari puasa ya? Sempat juga puasa? Oh iya dari puasa tuh udah lumayan apa sih mau sakit lah gitu. Dan hari pertama sakit banget tuh di hari Idul Fitri itu. Terus aku pikir karena kecapean nih. Soalnya kan sebelum-sebelumnya itu kan Aulia syuting juga sampai subuh kan yang acara. Jadi kita ada garap project kecapean lah intinya. single juga. Jadi benar-benar kecapean banget. Jadi aku pikir itu wah demam nih. Ya udah tuh minum. dipikir kecapean, minum obat. Minum paracetamol gitu untuk menurunkan demam gitu kan flu. Terus kok nggak sembuh-sembuh begitu. Akhirnya aku share ke Instagram gitu kan, iseng aja gitu. Waduh, aku nge-share kayak waduh kok nggak demamnya nggak turun-turun nih begitu. Terus? Sama teman-teman yang ada di Instagram kayak coba deh di tes pack katanya gitu. Mungkin kamu hamil. Itu kita masih nggak percaya sama sekali. Akhirnya dicoba? Akhirnya setelah 1 minggu sakit, kita akhirnya tes pack. Ternyata garis 2. Itu shock banget kan, Re. Shock bahagia. Shock bahagia, maksudnya kayak nggak nyangka gitu loh. Ternyata sakitnya bukan itu karena hamil kayak bukan karena ternyata positif. Masalahnya kita udah minum paracetamol. Iya, paracetamol kan karena demam gitu. Terus habis itu kita coba lah langsung ke dokter. Disingkat cerita dicek nggak ada janinnya, kosong gitu. Jadi rahimnya kosong, nggak ada apa-apa begitu. Dan terus ya udah tuh hari keempat kalau nggak salah hari keempat mau lebaran itu sempat keluar kayak gumpalan darah gitu kan. Nah jadi di hari sebenarnya malam takbiran tuh Aulia udah ngeflag. Nah dipikirnya tuh mau mens juga. Ya pokoknya tuh riuh banget deh kemarin tuh serba bingung juga. Sementara dokter juga bilang tidak ada janin, embrio tidak berkembang, tidak ada sama sekali. Tapi kamu merasa ada yang salah dengan badan kamu. Kemudian gumpalan darah keluar gitu gumpalan darah keluar sekitar hari keempat. Dan dokter pun kalau begitu nggak bisa menentukan ini kehamilan tuh masuk minggu keberapa juga nggak bisa ketahuan ya. Belum. Terus abis itu singkat cerita coba deh katanya cari dokter yang ini lagi. Soalnya kan waktu itu kan cuma USG doang kan. Opsi lainnya. Iya, opsi lainnya. Aduh Putih, kalau dengar cerita Aulia sedih banget ya. Iya ya Ujus,
Menantikan anak pertama, malah keguguran si Neng Gelis sampai dihujat sama netizen. Bener Putih, bukannya kasih dukungan malah kasih hujatan. Ada aja deh netizen ini. Tapi Putih, kamu tahu nggak sih ini ada berita bahagia dari salah satu personil mereka juga loh. Aduh, berita apa sih Aujus? Emangnya berita bahagia dari siapa? Ini loh berita bahagia datang dari Putri Isnari yang lagi mengandung anak pertamanya Putih. Cus Putih, kita lihat bareng yuk. Ya Allah Putri. Put, Alhamdulillah. kasih lihat suami. Alhamdulillah tuh. 2 garis. Waktu itu suami bilang apa? Suami tuh kan paling gengsi nangis di depan Umum. umum ya, Iya. laki-laki lah ya. Cuman dia seneng banget sampai kayak Masya Allah meluk, kayak lebih proteksi sekarang itu aja. Itu kan depan kamu. Yang kamu tahu di belakang kamu? Di belakang aku ya, Neng-nong. Nangis maksudnya? ya Neng Nong. Tahu dari mana dia? Apa itu Neng Nong? Aku nggak paham loh Neng Nong. Anak Nangis itu bahasa Jaksel zaman sekarang, parah. Oh Neng Nong. Anak yang bilang tadi. Nangis, tahu dari mana kamu dia nangis? Aku ngelihat sekilas sih, kan toilet kan, dia masuk ke toilet ya aku lihat. Bukan karena toilet lagi mampet dia nangis. Enggak. Putri, Laki-laki itu emang gitu ya? Iya. Mbak Sultan juga gitu, Mbak Anissa. Kadang kalau nangis tuh di belakang nggak mau ngeliatin gitu. Enggak dia sih. Saya nggak pernah. Depan belakang sama aja. Depan belakang sama aja. apa sih maksudnya Mbak Ani? Mas Sultan bukan elu. Masih pagi ya. Dia ketawa aja. Itu pertama kali tahu kamu berbadan 2 kapan? Masih ingat nggak? Aku paginya cek, terus dia kan lagi ke Empang. Terus Putri kasih taunya sore, kayak mau ke malam gitu. Terus seprotektif apa sekarang suami Abdul Aziz? Kalau yang banget sih enggak. Kayak contohnya nih izin ke Jakarta ini aja tuh membutuhkan Ngerayu rayuan apa? maut yang agak lumayan ya, maksudnya nggak sekali ngerayu langsung. Kayak gimana? Rayunya gimana? Coba kasih contoh kalau Coba ceritanya Ya, ini masa suami dia- kamu ya, ini suami kamu. Gak ada. Ya lu aja yang paling dekat. Jauh banget mana selera dia begini. Dari Bang Ajis kesini. Gila dia. Mana coba Kayak ngerayunya? misal kayak digambarin gitu, kayak aku di sana pengen ini dulu, pengen kerja dulu, pengen kayak liburan gitu. Syuting-syuting. Jadi kayak pengen bawa dirinya jadi lebih happy. Semangat, lebih happy. Semangat kayak gitu. Nggak gampang Bagiannya tapi. gimana? Abangnya gimana? Abang-abang gitu. Enggak, ya kayak gitulah. Cukup aku yang tahu ya bagaimana cara. Ya kan kita ngerayu pengen suami. tahu bahagianya gimana. Ya pokoknya kayak boleh nggak, Putri kan senangnya kayak gini. Oh. Ya pokoknya ngasih gambaran-gambaran yang buat Putri happy gitu. Ya, Jadi akhirnya dikasih. akhirnya boleh. Berapa lama kamu boleh dikasih di Jakarta? Nggak sampai 2 minggu ini. Nggak sampai 2 Kirain minggu. setahun boleh di Jakarta. Enggak dong. Kan abangnya bisa kesini. Abangnya bisa kesini tapi kan kerjaannya gimana? Di sana bener Iya, iya. ya. Bener. Ini kita mau kasih lihat ya perbedaan Putri setelah dia hamil atau berbadan 2. Hamil anak pertama Putri Isnari akui lebih sensitif, gampang nangis dan juga marah. Jadi kenapa? Parah sih Kok kalau bisa? nggak tahu. Putri kan nggak ada mual, nggak ada muntah, alhamdulillah. Nggak ada juga yang ngidam pengen ini pengen itu, tapi lebih sensitif sama kalau Sensi aja gitu ya. pengen lebih diperhatiin kayak gitu. Kalau misalkan kayak nggak ada kabar kayak gitu itu bisa nangis. Overthinking ya, Pokoknya, macem-macem ya gitu. lebih kayak gitu. Oh iya? Ya aku juga dulu waktu anak kedapam. Mamanya anak. Tapi bisa loh, Ajis yang ngidam. Ngidam apa? Oh, Ngidam Ajis, jadi kayak misal dia mau makan apa, kalau dia pengen makan ya harus di detik itu juga meskipun tengah malam kayak gitu. Mas Sultan gitu nggak waktu ngidam Mbak Ani? Waktu ngidam. Waktu Mbak Ani ngidam gitu nggak? Gimana? Enggak dia mah. Saya lempeng orangnya nggak tahu, bingung. Oh, Nggak tahu. Kalau dulu kamu ngidamnya apa waktu itu? paku. Ih kali Dinanya orang hamil mah ngidamnya apa? Waktu Rujak. yang dulu itu. Bakso yang dulu. Iya. Aduh jangan bahas-bahas yang dulu. Yang sekarang. Putri ada nih. Jadi sekarang tuh kalau ngomongin apapun sekarang ke kamu harus lebih hati-hati gitu. Iya agak lebih cepat ini sih, tapi kan itu nggak bisa dibuat-buat ya. Iya. Jadi buat yang ketemu saya terus saya agak gimana, mohon maaf. Berarti kita di sini kalau ngomong mohon maaf. Enggak Mbak gitu Putri, juga maksudnya. Tapi ada nggak pernah orang misalnya komplain ke kamu, Putri kamu sekarang kenapa sih jadi lebih sensitif walaupun misalnya mereka tahu
kamu keadaannya sedang berbadan dua, ada nggak yang kayak gitu? Atau di Instagram gitu? Suami sendiri sih. Bilang apa dia? Komplainnya? Komplainnya kayak, kenapa sih sedikit-sedikit marah, kenapa sih dikit-dikit nangis, kayak gitu. Ya aku bilang ya ini bukan mau aku, kayak gitu. Mending kamu dikit-dikit marah, dia dikit-dikit operasi hidung tuh kayak. Selamat loh buat Neng Gelis Putri atas kehamilan pertamanya. Tapi emang bener ya Ujus, mood ibu hamil itu nggak bisa ditebak, Iya dong Putih, namanya juga perubahan hormon. Nanti kamu juga bakalan gitu loh Putih. Iyalah Ujus, Putih pasti kayak gitu, tapi versi galak. Tapi ya Ujus, kalau personil yang satu ini beritanya baru pisan melahirkan anak pertamanya loh. Tahu kan kamu siapa? Kamu memang galak Putih, makanya cowok takut sama kamu. Duh, udah pasti tahu lah. Pasti Nia kan yang baru aja lahiran anak pertamanya. Nia, Lo pakai itu pas. gimana rasanya menjadi ibu muda di usia 23 tahun? Iya. Seru aja sih Kak, kayak punya mainan baru gitu. Serius? Iya, seru. Sih, kamu nggak pusing, nggak kaget. Kamu kan baru, masih muda, terus tiba-tiba punya anak ngurus banget. Kalau kaget gimana? Enggak, maksudnya kan kalau umur masih muda gini kan dia kaget pasti. Kaget. Belum pernah pengalaman. Iya, tapi Nia kan dari dulu kan sering jagain adik kan pas kecil. Iya, udah jadi, terbiasa. Iya, udah biasa. Nia sekarang tinggal di mana sih? Sekarang di Kalimantan Timur, di Tenggarong. Oh, di Tenggarong. Daerah tambang tuh. Betul, Bang. Abang kalau tambang aja langsung Usaha matanya. tambang sebentar. Ya, Iya. usaha tambang. Bukan, Hah? bukan. Tapi masih setia sama istri kan? Masih. Kenapa emang Bang? Emang mau usaha banyak yang nggak setia? Enggak, kalau Usaha gaul banyak sama yang abang setia. jadi nggak setia dari bawa ke klubnya abang. Waktu yang menjawab. Kalau di awal pernikahan itu semuanya indah. Iya. Betul juga sih. Terus maksudnya abang kemana nih? Ya, maka waktu yang menjawab. Betul. Ya kan? Jadi Lihatlah Bang Hotman, awalnya jadi nanti indah. Anda harus siap-siap waktu yang menjawab. Ya. Maksudnya gimana sih, Bang? Baru nikah loh bang. Ya saya aja justru persiapkan dirimu gitu aja. Waktu menjawab itu apapun bisa kejadian. Iya juga sih. Saran dari aku, kamu telepon istrinya Hotman Paris untuk minta tipsnya. Iya benar. Nia, kemarin persalinannya gimana? Sesar atau normal? Alhamdulillah Nia lahiran normal kemarin. Bagus. Iya, normal. Hebat loh. Dia lah anak umur sekarang yang Gen Z gitu mau lahir normal. Kamu hebat. Tapi Nia, yang kita dengar kamu tuh lahirannya bukan di rumah sakit. Di mana? Di rumah makan. Kan kita nanya Rian. Di mana Nia? Di kliniknya dokter kandungan Nia kemarin. Di Jakarta. Di Kalimantan Timur. Ada rumah sakitnya, cuman rumah sakitnya tuh nggak bisa, yang jaga tuh cuman 2 orang. 1 orang ya? Satu orang. Jadi mending di kliniknya bisa dijagain sama mama, mertua gitu. Tapi kliniknya bagus. Iya bagus, besar, kayak rumah gitu. Ya bagus lah, dipilih yang bagus, suaminya Bang Andi. Ya juga sih. Gimana Bang Andi punya istri secantik Nia, punya anak dari Nia? Ya kalau dari saya sendiri sih pribadi, gimana ya, bahagia, senang, alhamdulillah juga. Aduh, bahagianya ya Ujus, sekarang Nia jadi mama muda. Putih jadi pengen dia punya baby juga. Iya ya Putih, aku juga dengernya bahagia banget loh. Kamu tuh ya Putih kebiasaan banget pengen ikutan terus. Ya namanya juga perempuan, Ujus. Siapa sih yang gak mau punya baby dan jadi Mahmud, aka Mamah Muda? Cari dulu deh Putih jodohnya siapa, baru deh tuh punya baby. Tapi, kamu tahu nggak sih teman dari mereka juga ada loh yang baru mau menikah. Iya tuh, ntar aku cari deh lelaki yang kaya dan ganteng banget. Siapa sih Ujus yang baru lamaran itu? Sana cari deh ini loh Putih, Rara. Dia kasih kabar kalau baru aja dilamar. Terakhir di Ambiar bilangnya tentang persiapan aja. Ya ampun, Neng Rara akhirnya lamaran juga ya sama si Akang Aladu. Cus Aujus, aku juga penasaran nih sama kabarnya. Mereka udah ketemu keluarga, artinya waktunya ini tinggal sebentar lagi. Nah sekarang mereka lagi sibuk cari seserahan, coba kita ini. Oh, wow. Lagian Mas bilang, Dek kamu, dia bilang, Dek kamu mau seserahan apa? Katanya. Ya udah aku milih aja yang mehong-mehong. Emang kenapa? Boleh. Sebentar. Kamu yang beliin kan? Iya. Kamu itu beban nggak? Maksudnya kan dia. Itu mall besar.
Enggak, sebentar mohon maaf Aladul. Enggak, ini kenapa? Ini kenapa sih kamu ngelus-ngelus kepalaku? Nggak boleh. Kasian banget kan mau nikah cari seserahan. 3 kali nggak pernah dapat seserahan, guys. Sabarkan, Nggak ada seserahan buat dia. Bukan, aku nggak pernah yang jalan-jalan kayak gitu sama pasangan. Aduh, kamu ngatur rambutku. Acak-acakin loh itu. Tapi masa kamu nggak pernah seserahan sekalipun? Enggak. Kamu lebih ke berserah ya? Ya karena aku kan menerima kekurangan pasangan. Kadang kan pasangan belum tentu banyak rezekinya. Betul. Jadi buat aku ya udah sah. Yang penting seperangkat alat sholat, tahun depan seperangkat alat sholat sama yang memang kamu ini gitu. Oh, kalau yang sekarang sanggup nyapa. Kalau yang sekarang mah dia seserahannya bukan mall lagi. Itu seserahan kamu yang Aladul pakai nanya. Keren loh. Seserahan itu pokoknya aku dari awal udah bilang, Dek, aku nggak mau surprise seserahannya ini nanti datang tiba-tiba pokoknya ini barang yang nggak bermanfaat. Jadi pokoknya kamu pilih yang kamu mau. Ih, cucur Rara, so cantik. Oh, pengennya apa, insya Allah rezekinya pasti ada. Ternyata Oh, so cantik banget. Jadi orang tuh selalu bilang ke orang tua, selalu bilang, teman-teman selalu bilang, yang udah nikah juga selalu bilang, nanti kalau mau nikah insya Allah ada rezekinya. Dan ternyata bener, semuanya yang dia pengen bisa dibeli gitu. semua seserahan udah dibeli nih. Sudah semuanya, alhamdulillah. Mall gede loh, itu tadi ke toko gede loh. Itu mallnya di Senayan. Cantik banget sekali. Enak banget Tiara semua seserahannya. Alhamdulillah. Hebat Aladul ya Allah. Pernikahan ini tinggal di depan mata. Berapa persen udah semua persiapan? Kalau lamaran sih, hari ini habis acara ini kita langsung technical meeting buat acara lamaran. Cucur! Pertanyaan sebelum yang itu, aku mau nanya, emang cantik banget Rara? Lihat dong jawaban Aladul apa? Sangat. Oh my God. Masya Allah. Sangat cantik. Technical meeting buat lamaran hari ini. Ya, hari ini. Emang lamarannya kapan? Insya Allah di Desember awal. Desember tuh besok loh ya Allah. Di Desember itu memang hari yang sangat istimewa dan bahagia Lamarannya di mana? sekali. Di Salatiga? Kalau lamaran di Jakarta. Oh, Jakarta. Kenapa kakak bahagia kan yang mau kawin ini? Aku bahagia dong kan aku suka melihat kebahagiaan orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad, siapa tahu nanti aku pas aku menikah di Desember juga. Amin. Dan yang bener ya. Oke, lamaran awal Desember ya, awal Desember. Pernikahannya? Seragam. Pernikahannya insya Allah di bulan Februari. Cucur Rara Kewong. Februari juga, puasa Februari. Tapi sebelum puasa. Cucur, Rara sebelum puasa masak sahur. Tapi aku udah bilang, aku nggak bisa masak, aku nggak bisa apa. Pokoknya kalau mau sahur, mau makan, pesen aja. Ya Allah, Aladul nggak jadi deh kalau gitu. Enggak. Aku udah bilang ke Rara, maksudnya mungkin di mulut dia seperti itu. Tapi selama ini kalau misalnya aku main ke rumah, Rara tuh sering masakin dan masakannya enak-enak. Belain ya Allah, Aladul sedikit cintanya. Cantik banget. Gedet banget Bapak Gedak. Tapi bagus, ini tuh saling menutupi kekurangan masing-masing. Kebangetan jalan dulu, so cantik banget loh. Aduh, lucu banget sih Putih liatnya. Pasti kamu FOMO kan, pengen ikutan dilamar juga. Iya Ujus, stop deh ledekin aku gitu. Tapi ya, iya sih aku mau juga Ujus. Udah aku tebak jawaban kamu. Tapi kamu tahu nggak Putih? Tahu apa sih Ujus? Boleh kali di-spill. Sekarang Rara dan Aladul lagi persiapan menuju sahlo di sosial media Rara yang membagikan momen saat pre-wedding. Gemes deh. Ish, itu mah aku juga udah lihat atau Ujus. Aku juga suka liatnya. Rara tuh cakep pisan pakai suntiang. Tapi ya Ujus, di balik kabar anggota Biodi yang udah nikah ada loh satu yang belum menikah. Aku tahu nih siapa. Pasti Melia. Yang sampai sekarang nggak dapat kepastian dari cowok yang pernah deket sama dia. Meli emangnya nggak mau ikutan nikah juga ya? Loh, kok kamu nggak tahu sih ya Ujus? Teteh Meli ini udah putus lagi sama pacarnya yang kemarin. Loh kan belum lama ini baru aja main ke bagi-bagi ambiar bareng pacarnya. Nih kalau nggak percaya kita lihat bareng. Mau dibawa kemana sebenarnya hubungan ini? Nggak dibawa kemana-mana sih Kak. Mungkin ya belum aja sekarang. Belum aja sekarang. Apa yang membuat Melili itu berpikiran belum aja sekarang? Faktor apa sih sebenarnya? Ya mungkin saat ini kan Meli juga masih muda, belum kepikiran sampai sana. Tapi ya kalau dibilang ada kepikiran serius atau enggak, kepikiran cuman belum sekarang.
Tapi kalau Tama sendiri udah bilang nggak bahwa hubungan kita ini serius loh dan aku pengen ke jenjang pernikahan nanti suatu saat dengan kamu? Udah. Oke. Jadi memang komitmen kita buat ngejalanin hubungan ini tuh maksudnya serius. Kalau misalkan memang pengen ke jenjang selanjutnya itu kita harus ngejalannya ya dengan hati, terus saling support, tidak ada mengekang satu sama lain gitu-gitu. Oh gitu, tidak ada saling mengekang satu sama lain. Kalian kan dari dunia yang sama ya, Melly penyanyi, Tama Kim dancer, di atas panggung sering bareng pastinya ya. Iya, benar. Tapi kalian sebelum pacaran tuh apakah memang belum mengenal, maksudnya bukan temen yang beneran deket, kemudian pacaran, atau ya memang stranger atau orang yang nggak dikenal, kemudian di PDKT akhirnya deket? Nah itu sih, belum kenal sebelumnya. Jadi sempet nanyain sama salah satu bosnya dia, koreografer. Jadi kayak cari tahu siapa. Terus akhirnya aku coba cari tahu gitu Kak. Akhirnya Iya, nyaman sampai 5 tahun ya. Saking nyamannya berasa temen. Kita mau kasih lihat yang satu ini buat Melly dan juga Tama Kim. Melly dan Tama Kim hampir 5 tahun bersama. Melly, aku malah nggak ngerasa pacaran sama dia, berasa jadi adiknya dia aja. Oh, kok gitu-gitu perasaannya? Nggak ngerasa pacaran sama tapi dia. ngerasa seperti jadi adik Jadi itu gimana adiknya. maksudnya? Ya ini hal Iya. yang baik juga sebenarnya. Jadi positifnya ke aku itu Mami, maksudnya kayak dia sebagai pasangan tapi nggak hanya itu gitu loh. Jadi dia berasa kayak abang aku juga, kayak temen Ngomong juga. gitu ya. Jadi nggak yang ngerasa kayak, ya aku pokoknya pacaran, enggak. Bahkan lebih gitu, kayak keluarga sama mama juga kan udah kenal. Jadi kalau ada apa-apa di Jakarta pun mama selalu nitipinnya ke Tama juga gitu. Sama mama udah kenal? Udah. Tapi apakah kamu udah kenal sama keluarganya Tama Kim? Udah. Oh udah kenal sebetulnya? Udah kenal. Ketemu? Udah. Oh, Oke. Udah. Biasanya kalau orang pacaran cukup lama, sebutlah 5 tahun. Kemudian ya mungkin kalian punya niatan untuk ke jenjang yang jauh lebih serius walaupun masih belum ada komitmen, masih belum mengikat satu sama lain. Sempat ada perasaan, ada waktu atau momen mau mundur nggak sih atau insecure ini? Aduh gimana sih, mau gimana sih? Mungkin sejauh ini sih enggak ya. Karena apa ya, aku kalau ngejalanin hubungan enggak apa ya, kayak ya udah jalanin aja gitu Kak. Enggak yang mikir kayak kayaknya aku nggak bisa serius deh, kayaknya aku udah sampai sini aja deh, kayak ya udah kalau aku pacaran mau itu dalam hubungan apapun, pertemanan pun kayak ya udah jalanin aja. Kalian berdua yang saling suka cemburu tuh siapa? Sama-sama sih. Oh sama-sama saling cemburu. Berarti kan kalau Tama kan harus dia kan dancer kan, dia harus misalkan nari, nemenin penyanyi. Kamu ada rasa cemburu nggak? Dulu sempet aku ada, dia kan suka apalagi Melly kalau di panggung kan harus gimana sama temen-temennya gitu kan. Nah. Sama pernah juga, aku kan dulu pernah di couple-couplein gitu kan. Ya. Dia sempet cemburu juga kayak, oh ini banget ya, katanya ya kan kerja. Mesra banget sih gitu ya. Begitupun sebaliknya, aku pernah waktu dia lagi nari kayak, maksudnya kayak ini nggak banget gitu Nggak bikin narinya, kamu masa nyaman. begitu iya. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu ya udah. Aduh, padahal udah 5 tahun pacaran, tapi ujungnya putus loh. Jatuhnya jagain jodoh orang, Melly. Bener Aujus, jagain jodoh orang sambil nyuci rumah. Tapi ada kabar bahagia juga loh, ternyata dia lagi dekat sama seseorang. Tahu nggak sih siapa? Sama siapa tuh? Spill kali orangnya. Ini loh, Teteh Melly dikabarkan deket sama Arbil. Aduh, semoga deh Melly. Supaya nggak jagain jodoh orang terus. Mending kita lihat penampilan dari Biodi yang udah lama nggak tampil.